Nah, kita masuk kemudian yang berikutnya adalah proses bisnis, produk data, dan manajemen pengetahuan dalam manajemen data pembangunan. Ya, nah, ini apalagi Pak Randy? Nah, kita bahas ya. Jadi di dalam manajemen data pembangunan Bapak Ibu, kita mengenal adanya proses bisnis di dalam manajemen data pembangunan. Ya, proses bisnisnya kita harus tahu. Langkah-langkah dalam manajemen data pembangunan itu kita harus tahu. Ya. Untuk apa kita harus tahu? Agar kita sudah bisa memastikan produk data apa yang akan terjadi. Ya, produk data apa yang akan terjadi. Ya, jadi kita harus tahu nih proses bisnisnya. Kemudian kita baru bisa tahu, oh kalau prosesnya seperti ini maka data yang akan saya peroleh adalah data ini, data dengan kategori seperti ini. Nah, kemudian dari produk data ini Bapak Ibu, kalau kita akumulasikan itu dapat menjadi suatu knowledge management, dapat menjadi suatu knowledge ya. Dan knowledge ini harus kita kelola. Ya, harus kita lakukan manajemen pengetahuan agar mampu kita ekstrak menjadi jawaban dari kebutuhan pertanyaan kebijakan, pertanyaan kajian kebijakan yang di depan tadi itu sudah kita ajukan. Ya, ini jadi bertahap dalam manajemen data. Yang pertama kita harus pahami adalah proses bisnis, kedua adalah kita tahu produk datanya, kemudian kita juga harus tahu melakukan manajemen pengetahuannya, ya. Nah, seperti ini proses bisnisnya. Nah, ini kalau ini padahal baru 1 jam pertama. Ini mungkin Bapak Ibu sudah mulai saya lihat dari cermin dari monitor. Ini Bapak Ibu sudah mulai apa ya? Udah mulai panas nih ya, udah mulai panas ya. Udah mulai panas. Nah, proses bisnisnya Bapak Ibu. Yang pertama adalah proses bisnis dalam manajemen data pembangunan. Yang pertama adalah kita harus identifikasi. Kita harus identifikasi kebijakan yang menjadi pertanyaan penelitian kebijakan. Caranya bagaimana? Macam-macam. Ya, caranya macam-macam. Bisa dari hasil rapat pimpinan, rapim. Bisa dari hasil rapat koordinasi. Nah, bisa dari instruksi atau perintah atau disposisi dari pimpinan, ya, identifikasi. Kemudian barulah kita melakukan kira-kira contoh misalkan identifikasi kebutuhan ini misalkan Pak Imam, tolong deh dicari apakah kita masih perlu kebijakan penanggulangan kemiskinan di tahun 2030 gitu. Apakah DIY dalam 8 tahun ke depan itu masih ada orang miskin, sehingga di tahun 2030 apakah kita masih butuh kebijakan penanggulangan kemiskinan? Oh siap Pak, Pak Imam harus siap di situ. Nah, disinilah kebutuhan kebijakannya. Apa itu? Pertanyaan kebijakan. Pertama adalah apakah Yogyakarta pada tahun 2030 masih terdapat penduduk yang memiliki penghasilan di bawah level konsumsi ideal. Nah, itu. Bahasa populernya, apakah Jogja tahun 2030 masih ada orang miskin? Kan gitu ya. Nah, bahasa identifikasinya adalah apakah Yogyakarta pada tahun 2030 masih terdapat individu-individu yang membelanjakan konsumsinya, namun membelanjakan uangnya, namun di bawah konsumsi minimum ideal. Konsumsi rata-rata minimum ideal. Nah, itu bahasa identifikasinya. Maka klaster datanya adalah kalau kita membayangkan kemiskinan, maka klaster datanya adalah ada 3 nih. Kalau kita membayangkan kemiskinan, kalau tadi saya sampaikan konsepnya adalah yang disebut orang miskin itu bila konsumsinya yang dikonsumsikan di bawah 2. Yang pertama adalah level konsumsi individu itu
di bawah yang kedua, di bawah konsumsi rata-rata minimal ideal. Ya. Ketiga, terhadap keseluruhan penduduk di Yogyakarta. Ya, terhadap keseluruhan penduduk di Yogyakarta. Maka klaster datanya adalah satu, data pengeluaran individu per hari. Berapa itu? Jika penduduk Jogja ada 5 juta, maka kita harus tahu ya masing-masing individu itu pengeluaran per harinya berapa. Yang kedua, kita harus tahu ya harga barang-barang ideal minimal. Ideal itu contoh misalkan gini. Sehari kita mandi idealnya 1 kali sehari. Nah, kan gitu ya. Idealnya 1 kali sehari. Berarti minimal kita mandi 1 hari sekali. Dalam mandi 1 hari sekali itu kita perlu 5 liter air dan 5 liter air dan 1/10 sabun gitu ya. 1/10 sabun batangan itu. Itu misalkan ya. Dan gayung yang kita pakai sekian lama. Gayung yang dipakai gayung atau alat mandi yang kita pakai sekian lama. Katakanlah sekian lama itu misalkan gayung itu kan 5 tahun masih awet bisa kita pakai ya. Nah, sekian lama itu. Maka kita berpikir klaster kedua tadi itu adalah jumlah ideal tadi itu rata-rata berapa dalam sehari, dalam seminggu, dalam sebulan, setahun berapa? Terhadap 4 juta penduduk di Yogyakarta. Nah, ini klaster datanya ada 3 ini Bapak Ibu, yaitu data jumlah pengeluaran, kemudian data jumlah rata-rata minimal ideal di Yogyakarta, kemudian yang ketiga adalah jumlah keseluruhan penduduk. Jadi kita akan dapat kalau ternyata dari 4 juta penduduk ini yang jumlah pengeluarannya di bawah rata-rata ideal, misalkan ada 2 juta penduduk, berarti jumlah penduduk miskinnya di Yogyakarta ada 2 juta dibagi 4 juta. Dikali persentase, 50%. Nah, begitu. Nah, ini klaster datanya seperti itu, Bapak Ibu. Nah, kalau kita sudah memahami klaster datanya, maka berikutnya kita sudah bisa memahami konsep metadatanya. Konsep metadata itu adalah informasi mengenai data tersebut. Ya, informasi mengenai data tersebut. Nah, tadi klaster data tadi itu ada 3, yaitu pertama data pengeluaran per individu, ya. Berarti konsep datanya kalau pengeluaran individu yang namanya pengeluaran, ya. Konsep datanya adalah apa saja pengeluaran orang itu dalam 1 hari. 1 misalkan, oh dia makan, pengeluaran untuk beli makan. 2, dia pengeluaran untuk mandi. 3, dia pengeluaran untuk sewa rumah. 4, dia pengeluaran untuk beli air, untuk mandi, untuk cuci piring. 5 dan seterusnya. Ya, kita bikin listnya. Nah, list dari konsep data tersebut kita sebut sebagai metadata. Ya, daftar tadi itu kita sebut sebagai metadata. Sehingga pada saat kita mencari tahu besaran dari masing-masing konsep data tadi itu, maka kita dengan mudah akan membangun satu instrumen pendataan dan kita membuat interview, lalu kita pakai interview itu untuk bertanya, menjadi rujukan kita, menjadi panduan kita ya untuk bertanya kepada unit analisis. Ya, misal unit analisisnya adalah 10% secara acak, secara random, secara stratified ya, secara cluster gitu ya, di seluruh desa di Yogyakarta. Misalkan di Yogyakarta ada 4.000 desa. Ya, maka kita bikin 10% setiap desa 10% dari seluruh penduduk di masing-masing desa. Sehingga masing-masing bisa beda. Kalau desa itu penduduknya 1.000, 10% ya kita ambil 100. Kalau di desa itu penduduknya 10.000 ya kita ambil 10%, 1.000. Kalau desa itu penduduknya 1, 10% ya 0, nggak usah kita ambil. Ya. Kalau desa itu penduduknya 1 ya 0, 10% ya terlalu sedikit kita ambil 1, kita abaikan. Ya. Yang itu
cluster random sampling, ya, cluster random sampling. Dan ini nanti soal bagaimana cara melakukan survei, melakukan sampling. Nah, kita nanti akan dipelajari di sesi minggu depan, sesi berikutnya, ya. Nah, kita tahu konsep metadatanya. Kemudian langkah yang keempat dari proses bisnis ini, Bapak Ibu, kita tahu definisi operasionalnya dengan demikian. Definisi operasional dari pengeluaran individu, yaitu jumlah belanja barang, jumlah item barang yang dibeli untuk kebutuhan minimal ideal individu tersebut dalam satu hari. Kemudian kita akumulasi dalam satu bulan berapa. Ya, barangnya apa saja, volumenya berapa, harganya berapa yang dibeli. Nah, kalau total dari volume itu ternyata ya berada di rata-rata minimal ideal, maka dia miskin. Nah, gitu ya. Nah, itu kita kemudian bikin definisi operasionalnya. Kemudian yang keempat, kita bikin katalog definisi operasional. Kita bikin katalog definisi operasional. Katalog definisi operasional ini, ya, katalog definisi operasional ini diperlukan ketika jumlah data yang akan kita lakukan pendataan, ya, jumlah data yang akan kita ambil di lapangan terhadap unit analisis pada saat kita melakukan pendataan itu sangat besar, ya, ketika jumlah datanya sangat besar, ya, maka kita perlu membangun katalog definisi operasional, ya, yaitu satu logbook, ya, satu logbook yang berisi informasi-informasi mengenai data tersebut. Apa informasi yang diperlukan? Yaitu definisi operasional tadi itu, ya. Nah, dari sini Bapak Ibu kemudian kita dapat mengembangkan rumus atau formula, ya, formula yang diperlukan. Tadi identifikasi kebutuhan tadi itu Pak Imam diminta oleh pimpinan untuk menjawab pertanyaan apakah tahun 2030 jumlah penduduk apakah masih ada orang miskin di Yogyakarta pada tahun 2030, ya. Formulanya apa nih? Nah, ini harus dicari. Nah, formulanya adalah ya dari klaster data tadi itu. Ya, setelah kita tahu definisi operasionalnya, oke, kalau yang disebut sebagai orang miskin bila dia jumlah total belanja dalam sehari di bawah rata-rata belanja penduduk Yogyakarta. Nah, itu disebut sebagai orang miskin. Itu formulanya, ya. Nah, kemudian kan Pak Imam disuruh memprediksi 2030 masih ada enggak jumlah penduduk miskin, orang miskinnya. Nah, ini kita membuat variabel pembentuk metadata, ya. Variabel pembentuk metadata dari berbagai macam formula untuk memahami prediksi tadi itu, berarti kita harus tahu nih apa faktor intervensi terhadap harga barang-barang. Apa faktor intervensi terhadap penghasilan individu tersebut dalam bekerja pada hari itu, pada minggu itu, atau pada bulan itu, ya. Nah, ini. Nah, ketika sudah berhasil membahas variabel pembentuk metadatanya, barulah kemudian kita membuat list data apa saja yang diperlukan. Kan jadi banyak, ya. Jadi klaster data tadi itu semula dari 3, kemudian karena variabel pembentuk metadatanya dalam rangka menjawab pertanyaan identifikasi kebutuhan tadi itu, maka bisa berkembang klaster data itu menjadi banyak, ya. Satu misalkan tadi itu jumlah uang yang dibelanjakan untuk membeli jumlah list barang yang dibutuhkan, kemudian harga masing-masing barang dalam list tadi itu. Yang ketiga, volume per individu memerlukan berapa. Yang keempat, ya, berapa harganya, berapa uang yang dibelanjakan untuk membeli barang itu bagi si orang itu. Terus kemudian jumlah ketersediaan barang itu di pasar. Kemudian angka inflasi harian, ya, yang mempengaruhi naik turunnya harga barang yang akan dibeli sesuai list
kebutuhan orang tadi itu. Nah, inilah yang kemudian menjadi dataset ya. Nah, ini kita harus identifikasi satu persatu, Bapak Ibu ya. Nah, setelah kita berhasil mengidentifikasi, barulah kita kemudian memikirkan cara untuk melakukan pengumpulan datanya atau melakukan pendataannya ya. Nah, kita memilih nih sekarang apakah pakai metode konvensional ya, apakah data tadi itu dapat saya ambil dari metode konvensional ya, atau data tersebut tidak dapat saya ambil dari metode konvensional, non konvensional, atau menggunakan big data tadi itu ya. Nah, kalau metode konvensional itu rumusannya disebut CISAM rumusannya ya, konvensional. Kalau yang non konvensional atau big data rumusannya adalah POCIG ya, atau kita baca sebagai CISAM POCIG. CISAM ini kalau konvensional, POCIG ini kalau non konvensional atau big data. Nah, nanti akan kita ketahui, akan saya jelaskan di belakang Bapak Ibu ya. CISAM POCIG ini adalah lapangan data dari unit analisis di mana kita dapat datang kepada unit analisis tersebut ya untuk menghimpun data yang kita perlukan dalam rangka kita bikin tabelnya, dalam rangka selanjutnya kita lakukan analisis dalam rangka lebih lanjut untuk mampu menjawab pertanyaan dari kebutuhan identifikasi yang sudah kita sampaikan sebelumnya. Sorry. Saking semangatnya sampai batuk. Baik. Terakhir, proses bisnis yang ke-10 adalah tentu Bapak Ibu, kita memerlukan alat penyimpan data. Ya, kita memerlukan alat penyimpan data. Kalau alat penyimpan data itu tentu ini selalu berbanding lurus ya. Jika alat penyimpan data itu memiliki kapasitas yang tinggi dan spesifikasi yang tinggi, tentu kecepatan dalam melakukan penyimpanan data dan kecepatan dalam memanggil kembali data itu dan kecepatan untuk memproses data itu dalam alat penyimpanan yang sama itu tentu semakin bagus ya. Bila kapasitas dari alat penyimpan dan termasuk juga kapasitas dan juga termasuk kapasitas dan spesifikasi dari alat penyimpan tadi itu semakin bagus, semakin besar ya. Tentu kecepatan kita dalam menyimpan, memanggil, mengolah, menyimpan kembali data tersebut dalam alat penyimpanan yang sama semakin tinggi ya. Maka kita memerlukan portal data. Portal data itu yang paling kecil ya flash disk ya, flash disk. Portal data itu ya. Portal data yang paling besar itu adalah data center ya, data center ya. Di dalam data center itu ada server-server. Di dalam server itu ada blade ya. Blade itu untuk penyimpanan data ya. Blade itu samalah seperti flash disk tapi bentuknya lebih lebar gitu ya dan jauh lebih mahal gitu. Nah, disinilah kita juga dalam proses bisnis manajemen data ya, disinilah kita memerlukan portal data ya, portal data atau tempat penyimpanan data, tempat memanggil kembali data itu, tempat memproses data itu, termasuk juga tempat untuk menyimpan kembali hasil pemrosesan data itu untuk kita panggil lagi pada saat kita membutuhkannya lagi di lain waktu ya. Nah, ini Bapak Ibu ada 10 poin di dalam proses bisnis manajemen data pembangunan. Nah, tadi sudah saya sebutkan proses bisnisnya ada 10 poin. Kemudian kita masuk ke produk datanya. Nah, produk datanya ya. Produk data kalau pada saat identifikasi kebutuhan, produk datanya namanya cluster data ya. Kemudian produk data pada saat kita melakukan clustering data, cluster data. Kemudian produk data pada saat kita menyusun konsep metadata namanya metadata ya. Kemudian pada saat kita menyusun definisi operasional namanya adalah data tunggal atau data primer ya. Gitu. Data primer ini bukan berarti data yang kita ambil sendiri ya, tidak istilahnya ya.
Tapi data primer, data tunggal ini adalah data yang apa namanya, data yang benar-benar menunjuk pada atribut, data yang menunjuk pada satu atribut tertentu saja, ya. Jadi tidak memiliki interpretasi lain, ya. Contoh penghasilan, ya, datanya adalah dalam bentuk jumlah uang. Datanya adalah dalam bentuk jumlah uang. Nah, jumlah uang ini kalau interpretasinya adalah merujuk kepada rupiah, maka rupiah tadi itu menjadi data tunggal. Ya, rupiah tadi menjadi data tunggal. Kemudian data subtunggal. Nah, ini bisa jadi loh rupiah itu dibagi lagi berdasarkan apa misalkan? Berdasarkan lokasi, dibagi berdasarkan lokasi, dibagi berdasarkan klasifikasi umur, dibagi berdasarkan klasifikasi pendidikan. Nah, itu menjadi data subtunggal. Ya, jadi produk dari katalog definisi operasional adalah data subtunggal yang lebih terbagi lagi. Iya, mau jemput teman saya di Moxie. Halo, tolong di-mute. Nah, kemudian formula, ya, formula ini produk datanya adalah antara lain adalah data penduduk, ya. Jadi data penduduk ini adalah unit analisis yang paling dasar yang dapat kita jadikan sebagai atribut dalam membentuk tabel data, ya. Jadi data penduduk ini merupakan elemen data yang paling dasar ketika kita akan membentuk tabel, ya. Nah, nanti di belakang teman-teman akan tahu, ya. Kemudian data tunggal itu ada data tunggal spasial dan data tunggal dan subtunggal spasial, ya. Kalau dibagi lagi tadi, kalau data subtunggal tadi itu ada yang berdasarkan individu. Nah, individu tadi lokasinya di mana? Nah, itu menjadi spasial. Kemudian yang subtunggal spasial tadi berarti individu tadi menurut kelompok usia. Di lokasinya di mana? Nah, berarti ada dua yang masuk dalam data tunggal tadi itu. Menjadi dua data subtunggal, yaitu data rupiah menurut kelompok penduduk, menurut kelompok penduduk, dan berada di kecamatan apa. Nah, itu, ya. Kemudian bila data tadi itu diklaster dalam sekian kabupaten atau diklaster dalam sekian lokasi spasial, maka menjadi data kawasan. Ketika dia diklaster dalam batas wilayah administratif, maka menjadi data wilayah, ya. Ketika dia menyeberang antar batas wilayah administratif, maka menjadi data lintas wilayah. Nah, ini. Jadi produk data, Bapak Ibu, ya, kita bisa membuat data dimulai dari klaster data sampai kita bisa membuat data lintas wilayah, ya. Oke. Kita masuk ke manajemen pengetahuan dari manajemen data pembangunan. Seperti yang saya sampaikan di depan, Bapak Ibu, ketika proses bisnis ini sudah bisa kita lakukan, ya, kemudian kita bisa memproduk data, maka langkah selanjutnya adalah kita perlu memahami manajemen pengetahuan. Bagaimana sih proses manajemen pengetahuan itu? Agar kita bisa melakukan pengolahan terhadap data tersebut, ya, data tersebut. Tadi sudah saya sampaikan di depan di dalam proses bisnis, ya, bahwa kebutuhan kebijakan harus ada dulu, baru kita kemudian baru ada data. Jangan dibalik, jangan data dulu baru kebijakannya berikutnya, ya, tidak. Nah, oleh sebab itu di dalam manajemen pengetahuan pembangunan yang kita perlukan identifikasi kebutuhan tadi itu adalah kebijakannya yang akan kita perlukan apa, ya. Nah, kita perlu kajian, ya, dalam rangka mencari solusi, ya. Nah, inilah yang menjadi dasar permasalahan, ya. Ini menjadi dasar permasalahan dalam manajemen pengetahuan tersebut. Kemudian barulah kita membuat latar belakang. Oh, latar belakangnya adalah adanya
latar belakangnya adalah misalnya adanya arahan politis dari DPR Yogyakarta kepada gubernur, kepada wali kota, agar Yogyakarta pada tahun 2030 tidak ada lagi kemiskinan atau zero P0 ya, zero P0. Jadi angka kemiskinan itu kita menyebutnya P0. 0 itu bahasa Inggrisnya zero. Jadi zero P0 ya, zero poverty rate. Zero poverty rate 2030 itu ya. Jadi poverty rate 2030 Jogja 0 itu. Latar belakangnya tadi itu. Perumusan masalahnya, apakah 2030 Jogja masih ada orang miskin? Yang pertama, yang kedua, apa saja faktor-faktor yang mengintervensi harga dari barang-barang yang sering dibeli oleh orang miskin? Yang ketiga, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi dari munculnya pekerjaan yang memberikan penghasilan kepada orang miskin? Nah itu, ya perumusan masalahnya ada 3. Ya, tujuannya adalah ya kita harus mencari kita harus mampu menjawab 3 pertanyaan tadi, menjawab 3 perumusan masalah tadi itu. Maka kita membentuk framework thinking. Ya, framework thinkingnya gimana? Kerangka berpikirnya gimana? Kita cari studi literaturnya. Kemudian dari studi literatur tersebut kita mampu membangun konsep, mengkonstruksi sebuah konsep. Konsepnya adalah mampu menjawab 3 perumusan masalah tadi itu, maka kita dapat beberapa variabel, 1 atau beberapa variabel ya. Dari variabel tersebut kita turunkan menjadi indikator. Nah, indikator inilah yang kemudian menjadi dasar buat kita untuk menyusun instrumen pendataan, atau bahasa umumnya adalah kuesioner, atau bahasa lainnya adalah protokol interview, atau bahasa lainnya adalah interview guidance ya. Nah, kemudian kita masuk ke lapangan data. Lapangan data ini bisa langsung bersifat hidup ya, manusianya. Lapangan data juga bisa bersifat benda mati, misalkan mengukur luas lahan sawah. Bisa juga yang tidak kelihatan ya, misalkan apa? Misalkan adalah jumlah tradisi di masing-masing desa, kan tradisi nggak kelihatan kan? Tradisi, misalkan tradisi menghormati orang tua, gimana kelihatan? Nah, itu berarti kan ini pinter-pinternya si peneliti kebijakan dalam membuat framework thinking, studi literatur, variabel, dan indikator. Ya, tolong di-mute. Ya. Kemudian dari hasil pendataan, maka kita akan memperoleh data. Ya, akan memperoleh data. Baik data itu kita peroleh dari pendataan terhadap seluruh populasi, ya. Populasi ini bisa benda mati, bisa benda hidup ya. Populasi bisa penduduk, populasi bisa benda mati, misalkan luas sawah, luas persil, jumlah rumah, ya, jumlah kran air, panjang pipa air, ya. Bisa di-mute teman-teman supaya tidak mengganggu, ya. Nah, kemudian kalau sekian dari populasi, ya, sebagian dari populasi yang kita ambil sebagai lapangan data, maka kita sebut sebagai survei atau sampling, ya. Oke. Setelah kita memperoleh data, baik itu dari lapangan data sensus maupun lapangan data sampling, ya, bisa salah satu, bisa dua-duanya ini, ya. Ini kalau kita memiliki kemampuan lebih, ya kita bisa melakukan dua-duanya, ya. Kalau kita memiliki kemampuan lebih. Kemampuan itu berdasarkan apa? Kemampuan level kognitif, kemampuan pendanaan, kemampuan jumlah manusia, kemampuan jumlah waktu, ya. Nah, itu kalau kita memiliki kelebihan, ya tentu kita bisa melakukan dua-duanya. Nah, setelah itu barulah kita melakukan proses analisis, ya, analisis dengan cara, oh kalau misalkan ini analisisnya terhadap 2 aspek yang kita tidak tahu apakah saling terkait, ya, atau aspek itu saling terkait, namun kita tidak tahu seberapa tinggi tingkat keterkaitan antar 2 aspek itu. Nah, itu menentukan metode analisis yang kita gunakan. Tadi sudah saya sampaikan, metode analisisnya bisa menggunakan metode matematika atau statistika atau analitika, ya, ada 3 ini, ya.
Nah, kemudian hasilnya kita lakukan penafsiran hasil analisis atau interpretasi. Ya, tentu di sini juga ada teknik-tekniknya. Ya, kemudian kita diskusi baik kepada diri sendiri, ya, merenung gitu, atau kita berdiskusi kepada teman sejawat, ya, atau kita mendiskusikan lebih luas dalam bentuk FGD, ya. Nah, ini kita dengan cara seperti itu kita mampu memperkaya hasil interpretasinya. Dengan demikian, pada saat kita sudah menemukan apa saja jawaban terhadap perumusan masalah, maka ini muncul menjadi rekomendasi. Dan inilah yang menjadi kesimpulan. Kesimpulan ini bila diteruskan ke dalam kebijakan, maka bisa menjadi regulasi. Masuk lagi menjadi katalog referensi framework thinking. Nah, ini memperkaya framework thinking. Nah, ini nanti bisa digunakan oleh kajian kebijakan yang lain di sini, ya, bisa dipakai oleh kajian kebijakan yang lain, atau data yang diperoleh tadi itu bisa dipakai juga oleh penelitian kajian kebijakan yang lain di sini, ya. Nah, ini Bapak Ibu, ya, ada 3 proses manajemen data yang penting, yaitu proses bisnis, produk data, dan manajemen pengetahuan. Oke, berikutnya adalah pendataan dan lapangan data, ya, yang sudah saya janjikan